Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman anak muda yang luar biasa, kembali lagi kita ketemu dalam acara Voice of Hope, di mana saat ini kita melanjutkan dari sesi yang kemarin. Kita masih ngobrol bersama-sama dengan teman dan sahabat saya, Bro Evangelis Juan Ramadewa. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita masih ada lanjutannya Ju ya, masih dalam dari kemarin ya, konflik. Iya, masih dalam seri konflik. Kalau kemarin kita udah ngobrol masalah konflik dan lain sebagainya. Nah, saat ini nih ada yang lebih seru lagi nih. Apa itu, Ju? Jadi kalau kemarin kita udah bahas nih kok kan dari Amsal yang besi menajamkan besi. Iya, Apakah manusia harus bergesekan dengan sesamanya? Iya kan kok? Kan suatu konflik. Nah, sekarang kita mau bahas awal mula dari konflik. Bener nggak kok? Waduh, keren ini. Jadi ternyata konflik itu tidak terjadi dengan sendirinya ya. Iya, berarti pasti ada penyebabnya dan akibatnya sudah jelas ya teman-teman ya. Tetapi saudara-saudari Bapak Ibu yang kita pengen tahu saat ini, setiap konflik pasti ada penyebabnya kan. Jadi nggak semata-mata kita konflik karena beda pendapat dan lain sebagainya. Ada yang lebih dalam lagi nih. Silakan Ju, langsung aja. Nah, minggu lalu ya kok ya. Iya. Minggu lalu kita sempat sedikit bahas tentang dalam Kejadian, betul kan? Oh iya, benar. Kejadian ketika penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya sampai kepada hari ketujuh ya kok ya. Oke. Dan menariknya di sini adalah dari Kejadian 1 dan 2, ketika Allah menciptakan hari per hari, Allah menciptakan semuanya baik. Bener nggak kok? Bener, bahkan dikatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Ini menarik gitu. Jadi pasti kata suatu semuanya itu baik, artinya pasti ada damai sejahtera. Pasti ada kebaikan, pasti ada kedamaian. Yoi, bener. Ada kejujuran. Iya kan kok, bener kan? Bener, pasti nggak ada konflik dong. Nah, ini dia. Pasti nggak ada konflik. Ya kan, karena semua berjalan harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Tapi yang menarik kenapa ada konflik. ketika kita menghadapi dunia ini sekarang ini kita merasa aduh banyak banget ya halangannya ya, banyak banget rintangannya, bener. banyak banget konfliknya yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan menciptakan konflik? Nah, ini dia nih yang pengen kita pelajari sama-sama. Nah, jadi yang menarik adalah seperti yang tadi saya bilang bahwa dalam Kejadian 1 dan 2, ketika Allah menciptakan itu nggak ada konflik kok. Oke. Itu nggak ada konflik karena Tuhan menciptakan semuanya baik, ya kan? Lalu mulainya dari mana? Nah, mulainya dari mana nih? Mulainya dari mana? Oke. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3. Yes. Kejadian 3. Ya. Sebentar, Kejadian 3. Oke, ayat 1. Ayat yang pertama. Ya. Aku akan bacakan Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Ular itu bertanya ya. Iya. Ular itu jelas mancing. Iya, mancing banget ya sama manusia. Ini nih bahaya banget nih, kadang-kadang ada orang mancing konflik ini. Lanjut. Ada penggoda. Ada penggoda yang datang biasanya. Iya, benar. Lalu ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, tapi yang menarik adalah di ayat 4 ini. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di ayat 6-nya perempuan itu melihat ya. Tentu dari visual ya kok ya. Melihat bahwa pohon itu baik. Untuk gimana? Lihat ya, pohon itu baik berarti dari awal semuanya baik adanya. Iya, betul. Pohon itu diciptakan baik gitu. Baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ada kalimat menarik hati. Nah, dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Biasanya yang digoda adalah bukannya pikiran manusia, tapi hati manusia. Oh gitu ya? Yang berubah-ubah gitu. Iya. Iya kan, karena di sini Hawa melihat bahwa ini menarik hati, ya kan? Kita lewat pikiran kita nggak mungkin kita tertarik kalau nggak dari hati dulu, ya kan? Iya. Kayak misalnya pasangan kan, kok? Iya kan? Perasaan ya. Iya, kita tertarik karena perasaan. Gitu. Iya, betul.
Dan dilanjutkan, lalu ia mengambil mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, lanjut kita lompati ke ayat 17. Ayat 17, setelah makan, setelah matanya terbuka, tahu yang baik dan yang buruk, ya. Lalu semua itu terjadi. Lihat di sini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, ayat 17, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu kalau sebelumnya di ayat 16-nya Tuhan berbicara kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan membirahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi di sini kita bisa lihat ya kok ya, semuanya terjadi, semuanya berubah karena keinginan manusia sendiri. Karena hati manusia sendiri. Jadi bukan secara langsung Tuhan yang menciptakan konflik. Justru konflik terjadi karena manusia sendiri. Keinginan manusia sendiri. Berarti nih, asalnya itu memang dari kita ya. Memang dari kita. Bukan si ular nih yang salah nih, bukan si iblis nih. Iblis penggoda, memancing kita, iya kan? Itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kalau terjadi sesuatu kita sering mencari kambing hitam, dan kalau nggak ada kambing hitam kita salahkan iblis hitam, ya kan? Kita bilang ini salahnya siapa nih? Gara-gara iblis nih. Lalu kita tangking si iblis. Padahal sebenarnya dari keinginan hati kita sendiri gitu. Waduh. Gimana dong nih terus aja? Lanjut. Tapi kenapa bisa itu terjadi dalam hati kita? Nah, ini dia nih. Kan? Kenapa bisa terjadi dalam hati kita? Karena begini, kok. Ketika manusia makan buah itu tidak berdosa. Buah itu tidak salah. Buah itu nggak salah. Tapi yang membuat itu berdosa adalah ketaatan manusia kepada iblis. Nah, serem banget nih. Ketaatan manusia kepada iblis, bener dong? Nah ini nih teman-teman nih, seringkali agak aneh, agak lucu. Dan memang banyak kejadian orang lebih takut hantu daripada takut Tuhan. Ya betul. Ya kan, mau malam-malam mau ke WC sendirian, udah gelap takut gitu kan. Tetapi giliran bikin dosa nggak takut. Berarti bener juga ya, dari awal serem banget ya manusia taatnya sama iblis, bukan sama Tuhan nih. Karena begini kok, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu diciptakan dengan free will. Kehendak bebas. Ketika Tuhan menciptakan free will, Tuhan tahu konsekuensinya. Free will bisa digunakan manusia untuk taat kepada Tuhan atau sebaliknya. Nah, itu yang ngeri sih. Taat kepada yang lain ya. Taat kepada Tuhan atau sebaliknya menjauh dari Tuhan. Betul. Dan terjadi dalam kejadian 3 ini dari awal yang kita baca, bahwa ketika Hawa melihat buah itu, ya sempat dibisikin kan dengan penggoda itu, dibisikin sama iblis, wah tertarik nih langsung. Jadi seakan-akan dia langsung mendengarkan suara dari si penggoda itu. Makanya itu disebut dosa, karena begini kok. Dosa itu dalam bahasa aslinya itu namanya hamartia. Hamartia artinya keluar dari jalur, meleset, keluar dari sasaran, miss gitu. Iya. Dosa diartikan sebagai sesuatu yang keluar dari tuntutan Tuhan, sesuatu yang keluar dari kehendak Allah, itu namanya dosa kok. Oke. Gitu. Menarik ya? Iya, soalnya kadang-kadang kan kita sering bikin satu judgement, satu konsep bahwa kalau begini dosa, ini enggak, ini dosa, ini enggak. Terus yang lebih kerennya lagi nih juga, kadang-kadang ada dosa putih, hitam, abu-abu. Wah, kecil besar lagi kan. Gawat. Ternyata ya kalau dosa ya dosa, dan dosa itu yang sebenarnya adalah bukan karena kita berbuat sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan kita atau menyenangkan orang lain, tetapi lebih dari itu, dosa adalah meleset dari
keluar dari kehendak Allah. Keluar dari kehendak Tuhan. Makanya jadi teman-teman nih jangan kalau sering nanya kan, kalau begini dosa apa enggak? Pertanyaannya balik lagi, apakah pada saat kita melakukan sesuatu itu, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan, atau itu justru membuat kita keluar dari kehendak Tuhan? Iya. Lanjut yuk, lanjut. Dan yang menarik nih kok ya, dan yang menarik, dosa ternyata punya sifat loh kok. Dosa punya sifat. Dosa punya sifat loh. Ternyata. Ini agak-agak ini nih ya, baru pertama kali denger kayaknya gue. Dosa punya sifat. Karena pada saat ketika kita baca arti dosa punya sifat feminim. Nah, sifat feminim itu artinya mengikat, ya kan? Oh gitu. Feminim ketika laki-laki melihat perempuan, iya, ya kita langsung apa ya? Pikiran kita tuh langsung berjalan, iya, ya kan? Wah cantik ya, wah bagus ya badannya, wah cantik ya, gitu segala macam dan itu menimbulkan suatu sifat, menimbulkan suatu perasaan yang mengikat. Dan dosa itu sama kok. Dosa itu bersifat feminim. Jadi ketika dosa masuk ke dalam diri kita, itu bersifat mengikat dan membuat kita makanya terikat dan seringkali kita menikmati dosa itu gitu. Serem banget ya. Kenapa? Karena seringkali kita jatuh dan kita ngerasa ya enak sih dosa. Pernah nggak kau denger kau? Iya. Melakukan dosa itu enak, iya nggak? Kalau nggak enak nggak akan ada orang bikin dosa. Iya. Bener, dosa itu jadi mengikat karena dosa itu enak. Kalau nggak enak ya nggak bikin dosa, bener juga. Karena seringkali orang bilang kenapa dosa? Ya enak sih, soalnya ngelakuinnya. Ya karena itu punya sifat feminim, punya mengikat, ya? terikat. Jadi sekali lagi dosa itu bukan hanya perbuatan jahat. Nah, dosa bukan hanya perbuatan jahat, bukan hanya sesuatu yang meleset dari kehendak Allah, tapi juga dosa adalah suatu kuasa kok. Dosa adalah suatu kuasa yang mengikat kita sehingga kita jauh dari Allah. Gitu. Berarti apapun di dunia ini secara nggak langsung ya, apapun itu, apakah itu hobi kita, apakah itu kesenangan kita, bahkan mungkin yang agak ekstrim ya, mungkin misalnya pasangan kita atau keluarga kita atau sesuatu harta benda apapun yang mengikat kita itu dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Karena balik lagi kita berpegang pada sesuatu hal yang di luar Tuhan. Ah, ini dia nih, keren nih. Nah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau hari-hari ini yang menjadi pegangan kita nih, menjadi harapan kita nih, menjadi apa yang menjadi kekuatan kita nih bukan Tuhan, berarti Anda sedang di luar kehendak Tuhan. Jadi Anda sedang berada dalam keterikatan dengan dosa. Soalnya begini nih Ju, kadang kan banyak orang yang lebih nyaman kalau berkatnya di ATM lebih banyak ya. Jadi begitu berkatnya di ATM mulai menipis, dia mulai resah dan gelisah. Nah, ini jangan-jangan nih ada keterikatan. Nah, itu bisa jadi dan itu perlu dikoreksi loh kok, karena itu sangat-sangat berbahaya. Mungkin terlihat sepele, tapi lama-lama menarik kita jauh dari Tuhan. Iya, karena kita akan lebih gampang mudah untuk khawatir karena sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan kan? Betul. Dan sesuatu hal yang sifatnya itu fana. Tetapi secara tidak langsung itu mulai mengikat kita dan memang itu yang tadi dikatakan sifat dosa. Lanjut yuk. Dan yang menarik kalau kita buka dalam Galatia 5. Nah, kita buka nih dalam Galatia 5. Ada sebuah konflik kok. benar. Dalam Galatia 5 ayat 17 merupakan sebuah konflik. Dalam diri kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, ya kejatuhan manusia, lalu terjadi konflik dalam diri kita. Itu sesuai namanya, sesuai judulnya ya, konflik series. Dan kita akan lihat Galatia 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Nah, jadi ada suatu konflik, ada suatu perbedaan, ada suatu pertentangan yang terjadi di sini, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya akan lanjutkan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu ayat 19-nya bilang perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, sampai kepada roh pemecah, sampai kepada ayat 21 dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi tentu bukan hanya ini aja, tapi juga banyak sekali dosa-dosa yang ternyata
nggak tertulis di sini Iya. karena saking banyaknya kok. Betul. Dan tahu nggak kok? Dan Bapak Ibu Saudara bahwa akar dari semuanya itu adalah hati kita, keinginan diri kita sendiri, ya kan? Karena kedengkian, kemabukan, percideraan, kepentingan diri sendiri. Nah, semuanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Jadi, ketika kita menghadapi suatu konflik dalam diri kita, mana yang mau kita pilih? Betul nggak kok? Bener sih, bener banget sih. Jadi sebenarnya kadang-kadang teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jangan selalu kita melihat kalau satu konflik ini akibat dari yang lain, akibat dari orang lain atau situasi, kondisi atau apapun. Tetapi sebenarnya yang terutama adalah hati kita terlebih dahulu, gitu kan? Iya. Padahal bahkan ada seorang teolog reform yang bilang gini, bahwa hati kita adalah pabrik dari idola. Nah, serem banget, pabrik dari idola. pabrik yang mengidolakan. Jadi hati kita itu pasti mengidolakan sesuatu. Iya. Bener nggak kok? Betul. Ya kan? Betul. Kadang kita mengidolakan, tadi yang kok bilang saldo ATM. Iya, ya sama kan? ATM. Otomatis kita bergantung kan? Iya. Kita berpegang pada saldo ATM kita. Iya. Mengidolakan mungkin hal-hal yang lain. Iya, betul. Itu bersumber dari hati kita yang sudah korup, yang sudah rusak gitu. Bahkan dalam Roma 7 ayat 22 dan 23, Paulus punya struggle yang sama nih kok, sama kita semua. Rasul hebat macam Paulus ternyata sama aja kayak kita juga. Rasul hebat pun tetap ada manusia. konflik ya, ada konflik. Rasul hebat pun tetap manusia. Iya, Pendeta bener-bener. besar pun tetap manusia. Iya, Dapat jatuh dalam dosa. Iya, yang hidupnya juga penuh dengan konflik dalam Iya. dirinya sendiri ya. Dan Oke, yang oke. menarik adalah ketika Paulus menulis Roma 7 ini, ia sedang berkonflik antara apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan dalam tanda kutip rohani loh kok. Iya ya. Ini agamawi loh, Iya. gitu. Yang dilakukan adalah hal-hal yang agamawi dan berkonflik dengan dosa, gitu. Jadi Roma 7 ayat 22, aku akan bacain 22 dan 23. Siap. Sebab di dalam batinku, batin Paulus, Iya. aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Amin. Lihat ya kok ya. Jadi ada satu kontras, ada satu perbedaan, ada satu konflik lagi Iya. yang terjadi di sini tentang dalam diri kita masing-masing, termasuk Rasul Paulus pun gitu. Menurutku ayat ini sangat relate sekali kok dengan kehidupan kita, karena kita semua, bahkan sampai keturunan kita ke depan, masa depan, kita nggak ada yang bisa luput dari yang namanya dosa. Betul. Ya, kita nggak ada yang luput. Bahkan Paulus bilang, aku suka akan hukum Allah. Iya. Ya, sering sekali kita suka sama firman Tuhan, sering dengar khotbah, Iya, betul. sering datang ibadah, Iya. bener nggak? Pelayanan lagi. Pelayanan naik turun mimbar. Waduh. Wah, Namun cuman, ini dia. Aduh. terkadang apa yang manusia lihat belum tentu benar di mata Tuhan. Betul sekali. Iya kan? Tepat banget. Paulus bilang aku suka akan hukum Allah, tetapi Nah, ini dia nih, ada tetapi ini. di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Ya, ada hukum lain ya kok ya. Iya. Dan hukum itu adalah dosa. Nah, kenapa aku bilang hukum? Kenapa ada hukum dosa? Karena hukum juga punya keterikatan. Iya, betul. Yang tadi kita bilang, yang tadi kita bahas bahwa dosa dinyatakan hukum karena dosa itu mengikat. Dosa Betul. itu menuntut manusia. Nah, sifat hukum kan salah satunya menuntut. Iya, benar. Iya kan? Benar. Menuntut manusia. Dan di sini kita lihat berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi meskipun kita pelayanan, kita berdoa, mungkin kita aja. baca Alkitab, kita seneng, Iya. misalnya kita seneng hukum-hukum Allah, kita seneng sesuatu yang berbau agamawi ya, Pak, Iya. ya. Dalam kegiatan kehidupan kita, belum tentu kita bisa lepas dari dosa. Dan itu yang mengakibatkan kehidupan kita pada akhirnya pun mau nggak mau kita pasti berkonflik. Pasti berkonflik. Pertama kita konflik dengan diri kita sendiri seperti yang dialami Paulus. Dan kalau itu kita nggak bisa selesaikan, otomatis yang kemarin lagi ya, Nah. ya besi menajamkan besi ya.
Iya, Gitu dia. diambil besi menajamkan besi seakan-akan gesekan. Iya kan kok. Tetapi sebenarnya itu karena ada dosa dalam diri kita yang kita sendiri masih berkonflik dan kita belum bisa selesaikan, Iya. yang mengakibatkan konflik itu meluas. Iya. Nah, itu sih yang memang agak mengerikan ya. Iya, dan ketika dosa itu mengikat kita, Nah. kita sulit untuk melakukan kebenaran. Betul. Dan akhirnya kan kita tahu sendiri, dosa itu mengikat kita dan begitu kita sulit untuk melakukan apa yang dinamakan kebenaran, otomatis kita justru menabur benih dosa itu di mana-mana. Dan akhirnya kita berdosa, kita buat orang lain juga jatuh dalam dosa dong. Jadi Waduh. batu sandungan Nah, buat itu orang dia. lain. Gawat banget nih. Nah, lalu solusinya bagaimana? Nah, itu dia nih Jo. Ini penting banget nih. Solusinya kita mesti gimana ya? Lalu solusinya bagaimana? Padahal Paulus sudah nulis di dalam batinku aku suka hukum Allah. Nah. Wah, berarti apakah hukum Allah atau kegiatan-kegiatan agamawi kita, apakah itu bisa melepaskan kita dari dosa? Bener. Dan apakah dengan melakukan hal itu yang lebih dalamnya lagi, dengan melakukan segala sesuatu yang sifatnya religius, yang Ya. sifatnya rohani, apakah kita bisa meniadakan konflik? Nah, Wah, ini gimana ya Ji ya? ini seru nih. Kita Nah. akan cari solusinya Yoi. di minggu depan. Oke, jadi teman-teman, sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saya harapkan kita semua dapat mengikuti seri berikutnya karena ini akan lebih dalam lagi di mana kita Amin. bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa sehingga bisa membuat kehidupan kita berbuah buat banyak orang dan kita dapat menemukan solusi Iya. dari bagaimana kita harus mengatasi dosa yang sudah mengikat kita dan pada akhirnya nanti kita bisa dapat mengatasi konflik-konflik yang terjadi, Menang atas konflik. menang atas dalam konflik, kehidupan. menang atas konflik dan memiliki respon yang tepat sehingga kita bisa menyelesaikan konflik. Dan yang lebih kerennya lagi, bahkan kalau ada orang lain yang berkonflik dan kita ada di situ, konfliknya kelar gitu Iya. ya. Nah, keren nih. Ya, gitu. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa terus tonton tayangan ini, jangan lupa terus Bapak Ibu boleh menyaksikannya dan kami percaya setiap tayangan yang kita sajikan boleh memberkati kita semua, memberikan satu pengetahuan yang baru dan terlebih lagi kita boleh belajar banyak hal bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari untuk mengakhiri sesi kita saat ini kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Ya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap apa yang Tuhan anugerahkan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan, yang kami hidupi setiap hari melalui kebenaran firman-Mu juga melalui tayangan ini Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, banyak dari setiap kami yang seringkali mengalami keterikatan dengan dosa Tuhan, baik secara sadar ataupun tidak Tuhan. Dan bahkan tidak sedikit dari kami yang begitu menikmati untuk hidup dalam dosa Tuhan, karena memang dosa itu telah ada sejak dari mulanya Tuhan. Bahkan dalam kitab Mazmur pun dikatakan bahwa dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Melalui setiap episode-episode ini kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak lagi tunduk di dalam dosa Tuhan dan tidak lagi terikat lagi dalam dosa Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap teman-teman, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, mereka boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami damai sejahtera, mereka boleh mengalami sukacita dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami bersama-sama berbagi Tuhan melalui media ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pakai setiap kami dimanapun kami berada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di akhir acara ini, bila ada Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang memerlukan dukungan doa ataupun ingin mengirimkan permohonan doa pada setiap kami, bisa menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kami tim dari Gunung Tabor Ministry akan mendoakannya. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar setiap doa kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Juga bila Bapak Ibu saudara-saudara terkasih rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, bentuk ucapan syukur, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pada kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya hanya untuk kebesaran nama Tuhan.
sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Injil Tuhan Yesus Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.